Pertama adalah berbaur dulu dengan keluarga, dengan seksama, terutama pada orang tua. Oh, kok lain nih Ustadz kajiannya? Kita mau ngambil ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu diridho orang tua. Orang tua yang telah membagikan kepada kita kehidupan dengan izin Allah. Kita dilahirkannya. Mereka ayah kita yang telah mencari upaya untuk membesarkan kita dengan pekerjaannya. Ibu juga ikut membantu ayah kita untuk saling bekerja sampai kita besar dan kuliah pun selesai dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, waktu kita sibuk dalam masa 3 sampai 5 tahun, ya, adakah kita luangkan waktu kita bersama dengan orang tua kita? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau ketik @safriaandi. SAFRIAANDY 1 Safria @safriaandi 1. Kali ini kita bersama dua mahasiswi yang sudah hampir keluar dari kampusnya, alias sudah selesai. Dan sekarang kita bersama Rahmanita dan Nisa Khairuna, mereka dari program studi Pemikiran Politik Islam. Teman-teman itu sekalian, nih politikus wanita cantik-cantik nih dua nih. Ya, baik. Kali ini tema kita dalam berbicara tentang setelah selesai kuliah S1 mau kemana? Apa yang mau kita kerjakan? Inilah yang mau dipertanyakan oleh adik-adik Rahmanita, Esos, dan Anissa Khairuna Esos. Baik, silakan Nita sama Anissa, siapa mau duluan? Kira-kira Ustadz, apa kiat-kiat yang akan sebaiknya kami lakukan setelah selesai dari sini, Ustadz? Baik, tentunya hal yang paling dipikirkan oleh alumnus kalian berdua dan teman-teman yang lain di saat sudah selesai dan mau keluar, yang paling menakutkan itu adalah pasangan. Itu yang pertama. Karena terus terang teman-teman YouTube sekalian, kalau udah semester 7 di waktu kami tahun 90-an dulu di Yogyakarta, Yai Ansunan Kalijaga Yogyakarta, udah semester 7 itu udah sibuk itu cari itu calon. Sampai berpikir lagi nanti kalau udah waktu wisuda ada pendampingnya. Itu yang pertama. Tapi mungkin sekarang udah tahun 2023 mungkin beda. Namun tidak bisa ditepis, pasti itu juga kepikiran juga. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa yang dipikirkan kami ini akan mau kemana, mau kerja apa. Inilah yang jadi pikiran di kalangan alumni. Kiat-kiat yang harus dilakukan yang pertama adalah berbaur dulu dengan keluarga, dengan seksama, terutama pada orang tua. Oh, kok lain nih Ustadz kajiannya? Kita mau ngambil ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu diridho orang tua. Orang tua yang telah membagikan kepada kita kehidupan dengan izin Allah. Kita dilahirkannya. Mereka ayah kita yang telah mencari upaya untuk membesarkan kita dengan pekerjaannya. Ibu juga ikut membantu ayah kita untuk saling bekerja sampai kita besar dan kuliah pun selesai dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, waktu kita sibuk dalam masa 3 sampai 5 tahun, ya, adakah kita luangkan waktu kita bersama dengan orang tua kita? Teman-teman YouTube sekalian, ini kajian yang agak unik sebenarnya.
Dikira mungkin kok lari nih Ustadz menyampaikan setelah tamat S1 langsung kok didatangi pertama adalah keluarga. Inilah yang kita kembalikan bahwa hakikat dari pendidikan itu membangun moral. Secara konvensional, moral bangsa. Anak bangsa moralnya dibangun. Kalau dalam pendidikan Islam membangun akhlakul karimah. Kemuliaan akhlak itu membuat kita legowo, maka kelegoan itu yang ingin kita jemput dengan kita mohon ridho Allah dengan melalui ridho yang dari orang tua kita harus terima. Ya, Bu, kami sudah selesai. Semua ini atas perjuangan Ibu, kami nggak akan lupa. Mohon ridhoi kami agar kami bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nah, ini dia. Yang kedua, baru untuk menyusun strategi. Tentunya kita punya cita-cita tuh teman-teman YouTube sekalian. Ada yang mau meningkatkan karir dalam dunia akademik. Nita misalnya suka dalam berpolitik, tapi dalam kajian tulis-menulis. Oh, berarti Nita mempunyai basic sebagai dosen. Dan ke depan, ketika Nita sudah kebiasaannya asik dengan menulis, berarti Nita punya dua itu. Sebagai seorang akademisi yang ingin menguasai perpolitikan dan mengkombinasi bagaimana politik konvensional dan politik Islam. Yang kedua, Nita juga akan bisa sebagai dewan penasihat dan pembina perpartaian dari wilayah akademik. Dan dia juga bisa aktif. Teman-teman itu sekarang inilah kelebihan pemikiran politik Islam. Apalagi sekarang lagi mau musim-musimnya tuh pemilihan kepemimpinan. Ya, maka buat adik-adik sekalian Rita Esos dan Nisa Esos rugi kalau nggak bergabung. Nah, itu yang pertama tadi. Kalau dia memang mempunyai talenta di dalam keilmuan sehingga melanjutkan dalam dunia akademik, mengambil strata 2. Teman-teman YouTube, jangan kasih tunda. Tinggal makanya tadi Ustadz tadi kembali baca yang pertama, ridho tuh ke situ. Loh, orang selama ini mungkin lompat kan. Kita enggak, kita balik lagi back to our parent. Anarja ila walidain. Balik lagi pada orang tua kita, sehingga ketika orang tua tadi melihat, ya Allah, anakku tidak lupa pada diriku, sehingga dia akan langsung iba dan terbuka, datang haru, dan dia melihat nih anak bagus, anakku soleh, dia punya kapasiti untuk keilmuan. Dia akan berkata, Nita, kamu mau nyambung lagi, jangan pikirkan yang lainnya, mama dan ayah siap untuk mengapakannya. Ya Allah ma, ya Allah pa, gitu misalnya. Ya Allah ya Allah bu, benar ini benar nggak? Nah itu yang tadi kenapa kita kembali yang pertama minta ridho orang tua, menjumpai keluarga, terutama orang tua. Hingga akhirnya nanti yang masuk yang kedua, kita kembalikan kepada talenta tadi, talenta akademika. Maka itulah masuk melanjutkan ke S2-nya, S3-nya nanti ke depan. Kalau itu Nita ada kajian sana, Nisa juga begitu. Nah, bila dia kajian yang bukan seperti sebagai akademisi, ini nanti dengan ridho orang tua nanti yang pertama tadi akan tercerahkan itu, nampak itu mau kemana kita. Maka tersadarlah kita, aku ngapain ngambil prodi politik, pemikiran politik Islam kalau nggak berpolitik. Teman-teman itu sekalian, kemarin juga Priska Andriani. Alhamdulillah Ustaz arahkan juga untuk jadi Panwaslu. Kemarin dia gagal, sekarang arahkan ke Bawaslu. Dan itu harus dimasuki, jangan nggak dimasuki. Dan harus mereka, orang-orang itu dikawal oleh alumni-alumni dari pemikiran politik Islam. Maka paling tidak yang dikejar adalah menjadi seorang politikus. Ustaz pernah menyampaikan dulu di semester awal kalian, seorang politikus itu pun yang lebih sedapnya lagi tidak lepas dari, kan ada 3 tuh Ustaz bilang, bisa di pemerintahan,
bisa di pemerintahan dalam akademik lembaga pendidikan, ya, terutama perguruan tinggi, bisa juga sebagai politikus. Tapi ingat Ustaz bilang, satu hal yang paling dipegang, usaha harus ada, niaga kita harus ada. Seorang politikus harus mempunyai dagang, bukan meraih keuntungan teman-teman YouTube sekalian, karena dia akan membuat komunitas di situ. Ya, pelanggannya akan menjadi pemilihnya, pelanggannya akan menjadi publikatornya. Ini yang harus kita pikirkan, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa siap berdagang. Ustaz aja tetap mikir bagaimana ke depan untuk jadi pedagang. Sekarang jadi pedagang YouTube. ya dengan konten yang kita punya, teman-teman YouTube sekalian. Ya, itu yang 3 hal yang pernah Ustaz sampaikan. Kiat-kiat apa tadi? Yang pertama sudah saya kasihkan, datangilah keluarga, terutama orang tua, untuk dapat restu dan ridho. Makanya kalau kita nanti melanjutkan kepada kuliah S2, maka di saat itu orang tua akan mengatakan, kalau kamu mau ngambil S2 lagi nak, udah masuk aja, nanti mau siap. Tentu yang ketiga adalah kita sudah mulai ancang-ancang untuk mengambil langkah. Langkah apa? Itu tadi Ustaz katakan, masuk ke politik. Ikut ketika ada, maka yang didekati siapa? Orang-orang pemerintahan yang berhubungan dengan perpolitikan, terutama yang dalam kaitannya di daerah kota dan kabupaten maupun kecamatan. Mereka yang selalu bersinggungan dengan Panwaslu, Bawaslu, KPU. Itu yang tidak pernah untuk kita berkawan. Tapi dengan kita sudah mengawali dengan keluarga, tetap kita ingat, jangan sampai membuat buruk nama keluarga. Baik itu dalam kajian agama, jauh terhindar dari perzinahan. Baik dalam kalangan sosial, jauh terhindar kita dari kegiatan yang menjerumuskan, seperti terjadinya korupsi dan lain sebagainya. Gitu. Itu 3 hal. Ya, yang pertama tadi dekati keluarga, yang kedua tadi mulai kita dapat untuk memikirkan kemana kita perginya. Kalau memang kita seorang akademisi, kita lanjutkan ke S2. Kalau tidak, kita mulai siap-siap dengan perpolitikan. Setelah kita melakukan perpolitikan, kita harus lakukan pendekatan. Atau bisa juga yang kedua ini dulu. Ya, yang kedua ini dulu adalah di saat ketika kita tadi sudah masuk kepada penambah pendidikan, kita akan dapat dukungan dari orang tua. Yang ketiga adalah kita melakukan pendekatan. Kita kawani KPU, orang-orang KPU, kita kawani orang Bawaslu, kita kawani orang Panwaslu. Setiap ada pemilihan umum, ini kesempatan kalian nih, 2024 kalian harus hadir sebagai panitia dalam di setiap KPPS atau PPS. Tapi ingat, hati-hati juga ya, masker jangan sampai lupa, udah paham lagi. Nanti kan nak serbuk, bahaya kita jadi tenggen jadinya karena kecapean ya. Nah, yang keempat tadi barulah tadi adik harus siap untuk menjadi politikus. Politikus yang membawa program yang sudah dipersiapkan prodi pemikiran politik Islam. Nah, yang terakhir kelima, inilah dia masuk pernikahan. Apa pantas itu dipikirkan? Tak pantas, karena itu adalah menjadi sugesti. Itu akan menjadi motivator, memotivasi kita untuk berkarir, dan kita tahu kemana nanti arah mau kita arahkan. Kalau kita tidak memikirkan itu, susah. Kalau kita pikirkan nunggu uang banyak baru nikah, susah. Tapi ingat, bukan berarti langsung dapat terus nikah, tapi kita harus jumpai apakah dia seikat hati dan pikiran kita. Karena kita mempunyai 2 hati yang berbeda, yang mau dijadikan rasanya menjadi satu rasa. Rasa mengerti dan rasa memahami, hingga terjadi pengertian yang tinggi. Gitu. Itu kiat-kiatnya ya. Apa kiat-kiatnya dalam mempersiapkan selesai S1 ini? Nita, ada mau bertanya? Terakhir ya. Iya, ini sebenarnya terkait masalah ridho dan peran tadi, Ustaz. Iya. Saya cuma mengambil dari pengalaman pribadi. Kemarin kan biasa anak kos telepon sama orang tua gitu kan. Jadi izin ya Gus. izin sebentar aja asal. Terus? jadi kemarin tuh
adalah salah satu pekerjaan yang menawarkan kita gitu kan. Cuma kalau orang tua tuh gimana ya, mau dibilang berbeda pendapat tuh enggak. Jadi kemarin tuh ayah bilangnya ya itu terserah Nita, kalau mau kerja silakan kerja, kalau mau lanjut juga silakan lanjut. Kemudian Umi tuh kayak nyauti ya, kalau Umi sih kalau bisa nikah dulu gitu. Kan gimana ya Ustadz, perempuan itu sering kali dihadapkan dengan dua pilihan gitu yang sebenarnya bahkan setelah menikah pun dia nanti pasti bakalan, kamu mau tetap lanjut atau jadi ibu rumah tangga yang baik ngurus suami dan anak sih. Karena saya pribadi cuma ingin menjadi wanita yang berperan, udah seperti itu aja. Itu, teman-teman itu sekalian, sangat menarik. Maka jawabannya adalah bagi yang sudah berpengalaman. Tepat bertanya pada Dalam kajian emansipasi, Ustadz tidak akan membedakan laki-laki dengan perempuan, pria dan wanita. Dua-duanya adalah sama. Nah kan teman-teman itu, ya. Namun kepiawaiannya itu memang berbeda, dan itu memang dibalik itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Begitu juga yang pria ada kelebihan juga ada kekurangan. Maka dalam kajian ini Ustadz punya pengalaman tuh. Apa pengalamannya? Ya, dulu memang Ustadz juga bingung seperti bingungnya Nita, apalagi Nisa. Ya, tapi terakhir akhirnya waktu itu Ustadz mencoba melanjutkan ke S2. Ustadz lanjutkan ke S2 tuh. Alhamdulillah semua dukung. Waktu itu masih lajang. Ya. Kemudian Ustadz berangkat ke Mekah, masih lajang 2003, ya, itu udah semester 1. S2 semester 1 di PPS IAIN Sumatera Utara. Tahun 2003. Ya, 2002 Ustadz masuk. Ya, bulan 1 kita udah mulai ujian. Hingga akhirnya Ustadz habis pergi pulang dari Mekah, Ustadz serahkan proposal. Kenapa? Itu memotivasi. Itu memotivasi perjalanan S2 kita. Kalau tidak nanti perjalanannya akan panjang. Namun, nah ini dia teman YouTube yang menjadi tipnya. Ustadz ketika dijodohkan, Ustadz udah kabarkan saya lagi S2. Tentunya saya membutuhkan dana dan harus siap. Artinya dia harus mengerti. Apakah begitu juga sama perempuan? Nggak ada bedanya tuh. Karena kan udah kita awali. Yang penting kita laksanakan, kita sebagai istri, kita laksanakan kita sebagai suami. Yang kita butuhkan adalah dukungan pasangan suami istri. Nisa ke depan, pasangan Nisa yaitu calon suami mendukung Nita maksud Ustadz, Nita untuk kuliah. Dan katakan, si abang harus tahu. Jangan nanti dikira uang ini adalah diambil dari uang dia, tidak. Orang tua juga ikut bantu kok. Kita juga punya kok, apalagi kita punya dan sebagainya kok. Nah, gitu deh teman-teman itu sekalian. Hingga akhirnya di saat semester 1 selesai, Ustadz masuk semester 2. Ya, semester 2 berlanjung itu. Sampai akhirnya Ustadz masuk semester 3 baru nikah. Jangan semester 2 ya. Ketika kita sudah mulai tesis. Kalau pas mulai belum tesis, nah banyak pengalaman tuh teman-teman YouTube. Ini mahasiswa-mahasiswi S2 ilmu Al-Quran Tafsir itu banyak yang nyetop setelah nikah, sebelum tesis selesai. Ustadz waktu itu tesis sudah selesai, tinggal perbaikan nikah. Ustadz dijodohkan. Alhamdulillah dijodohkan. Akhirnya tadi udah saya bilang kan ya, agar dia mengerti, mertua pun harus mengerti. Jangan dikira kita tidak begitu maksimal untuk menafkahi. Ustadz sebagai suami, apalagi istri, ya pasti yang dipikirkan adalah ketika mempunyai anak dan lain sebagainya. Maka di saat itu Ustadz udah perbaiki semua. Teman-teman yang lain S2 belum memperbaiki tesis. Ustadz langsung ketika menerima, Ustadz lah yang mewakili, yang menerima ijazah. Yang lain belum, karena belum memperbaiki tesisnya. Iya, kenapa? Ustadz udah berpikir, Ustadz dijodohkan satu teman-teman itu.
Atas nama cinta itu mulai bertumbuh dan berkembang. Ustadz membuktikan bahwa yang dijodohkan sama Ustadz tadi akan tahu bahwa aku mencintai dia tanpa dengan kita bina dari awal. Bahwa kita tinggal buktikan dan kita bisa saling merasa. Kita mempunyai kemampuan ilmu, kita mempunyai kemampuan iman. Masa kita nggak bisa menerima orang yang baru jumpa kan? Nah, inilah tadi alhamdulillah akhirnya sampai dibalas sama istri Ustadz. Ya, anak dari ibu Umi dari anak-anak Ustadz sekarang nih. Beliau belum lagi turun dapur istilahnya. Iya Kak, apa istilahnya Kak? Turun dapur masih berkembang. Masih berkembang ikut ngawani foto di Sutomo. Gedung tuh baru jadi. Karena Ustadz kuliahnya di Pondok Surya. Baru jadi tuh di Sutomo, baru jadi gedung, kami disitulah wisuda. Dia baru megang perutnya pun, tapi dia bismillah, kita bismillah pelan-pelan, Masya Allah. Disitulah dia lihat, disitulah dia saksikan bagaimana betul-betul Ustadz mencintainya. Dan Ustadz melihat dia mencintai Ustadz, padahal baru jumpa dan dijodohkan. Nah, ini tadi bahasanya ketika kita khawatir, sementara tadi orang tua bilang kan terserah Nita. Karena sebenarnya orang tua tadi bukannya tidak mau respon, dia menghargai Nita sudah sebagai sarjana. Nita punya pilihan. Ibu, mama juga sebenarnya bukan nggak mendukung, tapi dia berharap dia kepingin punya cucu. Karena khawatir nanti karena euforia yang ada, ketika orang nggak masuk ke S2 itu nanti lupa dengan pernikahan. Lupa dengan pernikahan sehingga akhirnya kita nggak tahu lagi karena belum lagi dihadapi dengan tanggung jawab. Apalagi nanti udah dia yang berjumpa dengan enaknya dapat duit, ngumpulin duit. Tahu. Terakhir nanti kajian komus konsep yang lain apa katanya, tunggu uang banyak baru nikah. Manusia nggak pernah puas. Tidak cukup. Nah, sikit tidak cukup, banyak merasa kurang gitu ya. Baik, jadi oleh karena itu ini yang harus kita pahami. Ya, bilanglah sama mama, kombinasikan. Kalau ayah tadi nggak ngasih jawaban, berarti jawaban ada di Nita. Nita kalau memang masuk ngambil kuliah S2, kuliah. Maka kombinasikan dengan jawaban, dengan pertanyaan Umi, maka Umi waktu itu jawabkan, nih, insya Allah waktu Nita nanti udah mulai tesis, Nita siap untuk nikah. Siapa tahu Nita jumpa nanti teman kuliah di S2. Udah, Umi langsung dapat jawaban tuh. Oleh karena itu jangan lama-lama ngambil S2. Itu teman-teman YouTube. Ya, kenapa? Biar dapat dukungan dari Umi. Dapat dukungan dari Umi, ya. Kita cepat langsung habis nih kita daftar S2. Maka insya Allah kan waktunya nggak lama. Umi pun sudah mulai siap bugar untuk menjadi calon nenek dalam 2-3 tahun ke depannya. Gitu Nita ya. Jadi itu kiat-kiatnya, jangan pernah kita berburu sangka dengan orang tua. Dan sungguh orang tua itu sangat menghargai kita. Seperti apa yang dibilang oleh ayah tadi, terserah Nita. Yang kedua aku bilang Umi tadi, kalau bisa nikah dulu. Nggak ada yang mematahkan cita-cita anaknya. Gitu ya. Nah, untuk Nisa, itu kiat-kiat yang tadi kembalikan. Untuk Nita, itu pesan Ustadz, saran yang dapat harus dipegangkan. Dan itu semua berasal dari pengalaman Ustadz. Sampai detik ini indahnya kebersamaan. Anak-anak pun sudah merantau, satu di Jogja Sunan Kalijaga, satu lagi di Darul Eropa, satu lagi di Gontor 8 Aceh Selawah. Tinggal kami berdua. Ya, tapi apa boleh buat kembali lagi, tapi kita sudah tetap merasa kita akan tetap bersama. Gitu ya. Mudah-mudahan kajian ini dapat menenteramkan buat adik-adik sekalian yang sudah menamatkan S1-nya. Ramanita Esos, Anissa Anissa Hairuna Esos sudah bertanya kepada saya bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi saat kita keluar dari S1 tempat kita kuliah berapa tahun selama ini. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe ya, yang telah hadir, yang sudah subscribe tetap nge-like, yang baru hadir untuk subscribe dan tetap setia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.